Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, saya akan melanjutkan tentang tutorial Dapodik 2024 kembali ya. Nah, untuk pembahasan kali ini teman-teman itu masih seputar pemutakhiran Sarpras Dapodik 2024. Nah, untuk fokus pembahasan kali ini itu tentang cara mengisi formulir penilaian kerusakan bangunan Dapodik 2024. Ini untuk pengajuan dak fisik pendidikan 2025 ya, teman-teman. Nah, ini kita meneruskan video tutorial yang ini. Kalau yang ini kan surat resminya, kalau ini cara update Sarpras Dapodik 2024 ya di Dapodik, kalau ini cara download formulirnya. Nah, sebelum kita mengisi yang namanya ini teman-teman ya, yang namanya formulir penilaian kerusakan bangunan, ini teman-teman silahkan download dulu di sini di Dapodik Dasmen ya, di bagian ini, di poin ini teman-teman ya, di poin B ya, di penilaian kerusakan bangunan. Nah, di link ini di planning silahkan diklik aja. Nanti bentuknya seperti ini. Silahkan ini yang satu lantai, dua lantai, tiga lantai gitu ya, dan yang lainnya. Ini tinggal diklik aja lalu download ya. Nah, lalu download. Nah, nanti jika sudah di-download, ini harus diisi teman-teman ya, harus diisi supaya nanti di Dapodiknya juga itu bisa terisi gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ke formnya. Nah, ini kita sudah masuk dari hasil downloadan ya untuk formulir penilaian kerusakan bangunan. Jadi begini teman-teman, izinkan kami untuk memberikan pemahaman sedikit ya. Jadi untuk formulir penilaian kerusakan bangunan ini sebetulnya itu diisinya, di sini ada keterangan ya, diisinya itu oleh Dinas PU atau dinas yang menangani bangunan gedung bersama dengan Dinas Pendidikan dan konsultan yang mengisi ini. Jadi mereka nanti datang ke sekolah itu mengecek langsung bangunannya. Nah, ini contoh misalkan dari Dinas PU atau Dinas Pendidikan atau konsultan itu tidak ada yang datang ke sekolah. Nah, daripada kita tidak mengajukan di SP Datadik dan Dapodik, nanti kita isi sendiri aja ya. Nanti kita sendiri aja diisinya, nanti tinggal minta tanda tangan. Tinggal minta tanda tangan ke dinas di sini untuk disetujui ya. Yang penting pokoknya kita berusaha dulu lah gitu. Walaupun tidak ditindaklanjuti oleh Dinas PU maupun Dinas Pendidikan. Yang penting kita isi di Dapodiknya, kita upload di SP Datadik ya. Masalah dapat apa enggaknya ya terserah nanti aja, yang penting kita berusaha. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke pengisiannya ya, pengisiannya. Nah, ini adalah formnya teman-teman. Jadi untuk nama sekolah silakan tulis nama sekolah teman-teman, kemudian NPSN-nya dimasukkan, nama bangunan. Nah, ini kan kerusakan bangunan. Kalau di form ini bangunan kelas 1 sampai 3. Ini yang satu bangunan ya, untuk bangunan ini. Seperti buku petunjuknya. Jadi di form itu yang dinilai adalah satu bangunannya. Contoh nih, ini bangunan 2. Ini terdiri dari beberapa ruang kelas. Ini namanya satu bangunan. Ya, ini satu bangunan. Ini satu bangunan. Ya, jadi kalau di form ini yang satu bangunan gitu. Nah, untuk tutorialnya nanti kami akan memberikan yang per ruang gitu ya. Kalau saya supaya gampang nanti mengisi di Dapodiknya itu saya buat dulu nama bangunannya itu ruang kelas berapa, ruang kelas berapa yang masih dalam satu bangunan ini. Nanti dari setiap ruangan itu kita gabungkan tuh ya dalam satu PDF gitu menjadi satu bangunan. Nah, kemudian NUP ya, nomor urut perolehan. Jadi yang terakhir di sini tahun berapa dibangun untuk bangunan ini ya, terakhirnya tahun berapa. Kemudian alamat, ini silakan alamat sekolahnya dimasukkan, kemudian kabupaten di sini. Teman-teman scroll ke kanan ya, di sini bisa diisi. Di sini tulis aja nama provinsi ya. Tulis aja nama provinsinya di sini. Kemudian titik koordinat. Nah, untuk titik koordinat ini teman-teman mengambil dari Dapodik ya. Silakan bisa masuk ke Dapodiknya. Ada di bagian sekolah, di bagian lintang dan bujur. Ini silahkan itu di copy paste ya. Dipindahkan gitu ke sini ya, ke sini.
dipisahkan menggunakan tanda miring ya, tanda garis miring maksudnya. Kemudian luas bangunan, ini luas bangunan silakan bisa dilihat di dapodiknya. Bangunan itu luasnya berapa meter persegi ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kemudian ke sini, ini jumlah lantainya silakan diisi. Di bangunan itu lantainya berapa? Jika hanya satu lantai, ya isi aja satu lantai ya, atau lantai ke satu gitu. Nah, sekarang kita langsung saja ke pengisiannya untuk yang di sini, teman-teman. Ini kan masih kosong ya, ini masih kosong. Nah, akan kami berikan yang sudah terisi, teman-teman ya. Nah, ini kan punya saya yang sudah diisi. Ini mohon maaf saya kosongkan dulu nama sekolahnya, NPSN-nya saya kosongkan ya. Nah, ini saya peruang dulu, teman-teman. Kalau saya itu buatnya peruang kelas dulu. Nanti dari setiap ruangan ini, ruang kelas yang dalam satu bangunan itu saya gabungkan. Contoh ya seperti ini. Contoh di bangunan 2 gitu. Umpamanya ruang kelas ini, ruang kelas ini. Saya buat dulu nih. Ruang ini, ruang ini, ruang ini, ruang ini. Penilaiannya. Nah, nanti digabung nih ya dari atas ke bawah dalam satu PDF gitu. Supaya lebih gampang nanti kita memindahkan ke dapodiknya. Kalau langsung satu bangunan menilainya agak sulit kalau bagi saya. Itu teknis aja. Silakan kembali ke teman-teman lagi ya. Nah, sekarang kita ke sini. Ini sudah saya perbesar teman-teman ya. Nah, di sini ada yang namanya struktur. Nah, ini ada komponen, ada satuan, ada volume seluruh komponen. Ini ada pengamatan visual ya. Kemudian di sini ada tahap kerusakannya nih. Ada tidak rusak, sangat ringan, ringan, sedang, berat untuk kerusakannya. Nah, kemudian yang ke sini untuk perhitungan tingkat kerusakan komponen, bobot komponen serta tingkat kerusakan ini otomatis ya persentasenya jika di sini sudah diisi. Intinya yang bisa diisi itu yang berwarna kuning, teman-teman. Kalau yang berwarna seperti ini tidak ya. Nah, contoh nih sekarang untuk pondasi atau slope ya. Di sini kita bisa memilih apakah ada kerusakan yang diindikasi membahayakan dan seterusnya. Kebetulan di saya itu tidak ada kerusakan, makanya saya pilih tidak ada kerusakan. Di teman-teman silahkan disesuaikan. Nah, kemudian teman-teman, ini kolom ya. Contoh nih, saya ambil contoh di ruangan ini karena saya kan itu membuatnya per ruang dulu ya supaya gampang nanti dipindahkan ke dapodiknya gitu. Ini ada 10 kolom. Ya, ada 10 kolom. Nah, 10 kolom ini nanti kita uraikan di sini. Contoh di saya ada 10 kolom. Ini yang rusak sangat ringannya 1, rusak ringannya 9 untuk kolom ini. Jadi jika 1 ditambah 9 itu 10. Nah, di sininya tinggal dipilih aja nih, ya, disesuaikan aja. Apakah tidak ada kerusakan, apakah ada kerusakan lagi dengan indikasi yang lain ya, silahkan dipilih gitu. Nah, ini pun sama teman-teman. Contoh balok. Di saya itu ada 4 ya. Nah, ini 4 ini diuraikan ke sini. Apakah tidak rusak, sangat ringan, ringan, sedang, berat. Nah, kebetulan di saya itu sangat ringannya 2, ringannya 2. Jadi 2 tambah 2 4. Intinya yang di sini itu diuraikan sehingga jumlahnya sama ya. Kalau ini silahkan dipilih ya. Dipilih aja, disesuaikan. Kemudian atap juga. Kalau atap ini tidak bisa dirubah teman-teman. Yang bisa dirubah itu yang berwarna kuning. Nah, ini kita hanya memilih. Ini 100% atapnya. Nah, di sini tinggal pilih aja nih ya, tinggal dipilih. Kebetulan saya itu 100%-nya rusak berat atapnya ya. Artinya memang harus diperbaiki gitu. Atapnya itu sudah melengkung-melengkung, mau roboh lah gampangannya. Tapi masih digunakan karena ya masih aman lah gitu. Nah, kemudian yang nomor 2 itu arsitektur. Di sini ada dinding atau partisi. Ini contoh 100 ya. Di sini kita pilih nih ya. Pokoknya yang kuning-kuning ini bisa diisi, tapi kalau yang putih enggak. Nah, di sini 100. Nah, diuraikan lagi nih di sini. Ini saya 20%-nya itu ini sedang rusaknya. Nah, yang 80%-nya ini rusak berat di saya ya. Jadi 20 tambah 80 ya 100 gitu. Nah, kemudian plafon di atas ya. Ini contoh 100 gitu. Kita uraikan lagi nih ya.
Ini saya 5% itu rusak sedang, rusak beratnya 95% karena memang ini sudah sangat rusak gitu ya untuk plafonnya. Nah, ini lantai. Nah, lantai itu 41% sudah bolong-bolong ya, sudah rusak di saya. Terus beratnya itu 59%. Jadi jika dijumlah ya 100. Nah, kemudian kusen nih. Ini kan saya per ruang ya. Kusennya itu ada 16. Ada 16 ya, kusen itu biasanya yang di jendela kan. Nah, ini saya langsung 16 aja lah di sini. Rusak beratnya ya. Kemudian pintu. Ini pintunya satu karena memang saya buatnya ini per ruang ya, bukan per bangunan. Nanti gampang digabungkan dari ruangan-ruangan ini dalam satu bangunan. Nah, pintunya satu nih. Nah, ini di sini saya pintunya itu ya rusak berat ya. Biasa kan anak-anak jahil itu pintunya sering rusak. Jadi untuk membuka dan menutupnya aja sampai rusak gitu ya. Terus apa namanya? Ya begitulah rusak pokoknya intinya. Kemudian jendela. Ini jendelanya ada 4. Ya ini 4 rusak berat lagi. Jadi intinya yang di sini diuraikan. Kemudian finishing plafon ini 100. Kita uraikan lagi nih. Di sini tinggal pilih apakah sangat ringan, ringan, sedang, berat. Nah, 5% dengan 95% ya 100. Ya, ini juga sama finishing dinding, ini 100 kita uraikan. Ini 20% di saya itu rusak sedang, 80%-nya rusak berat. Di teman-teman silahkan disesuaikan aja dengan kerusakan bangunannya. Kemudian untuk finishing kusen dan pintu juga sama. Nah, kemudian untuk instalasi listrik atau estimasi ini kita pilih aja nih ya. Kebetulan saya pilihnya yang ini. Sebagian besar komponen panel-panel LP rusak. Sebagian besar kabel ini instalasi shorting ya. Nah, yang ini. Nah, kemudian yang ini satu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara mengisinya ya. Jadi intinya yang di sini itu diuraikan di sini harus sama ya jumlahnya. Jangan sampai di sini 10, di sininya 8 atau 7 ya. Pokoknya jumlah di sini uraikan lagi di sini. Mohon maaf barangkali saya salah ya dalam menguraikan, tolong bisa dikoreksi di kolom komentar. Maklum saya bukan konsultan atau pegawai PU ya. Nah, kemudian jika sudah diisi yang kuning-kuning ini akan masuk ke sini teman-teman ya. Nah, ini akan masuk ke total nilai kerusakan. Ini kebetulan 51,10. Ini masuknya rusak berat ya, masuknya rusak berat. Nah, ini kan kelas berapa nih? Ini karena saya peruang dulu ya. Ini ruang kelas 2 ya, ruang kelas 2. Tadi jumlah rusaknya itu 51,1% ya, atau 51,10. Nah, nanti yang total nilai kerusakan ini kita pindahkan ke dapodik. Ini kan kelas 2 tadi ya punya saya. Saya itu buatnya peruang dulu teman-teman ya. Nanti disatukan dalam satu bangunan. Nah, ini kita pindahkan ke dapodik. Di bagian sarpras ke ruang ya. Contoh nih kelas 2. Nah, ini kelas 2. Kita ke kondisi ruang di sini. Nah, ini kan 51,1 ya. Nah, 51,1 kan sama ya, intinya sama seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita membuat penilaian kerusakan bangunannya per ruang, ini kita akan memindahkannya gampang ke sini ya. Nah, nanti jika kita sudah membuat per ruang, ini kan baru kelas 2 ya. Jika sudah membuat per ruang gitu, kita buat ya ruangan yang lain lagi. Nah, ini kan kelas 2 ya. Kita buat ruangan yang lain lagi gitu supaya gampang. Nah, nanti ini digabung semuanya teman-teman dalam satu file PDF dan sudah ditandatangani tentunya ya oleh tim surveinya dari Dinas PU dan juga Dinas Pendidikannya ya. Nah, sudah ditandatangani gitu. Nanti digabungkan dalam satu file PDF untuk setiap ruangan itu yang dalam satu bangunan. Nanti diupload di sini di SP Datadik. Silakan masuk ke SP Datadik di bagian Sarpras di bagian bangunan. Nah, diupload di sini. Nah, ya. Di berkas penilaian di sini. Silakan ini nanti klik aja nih di sini ya. Nanti tinggal dipilih PDF-nya open.
lalu upload berkas. Nanti tinggal menunggu persetujuan dari dinas. Nah, contoh ya, ini punya saya bangunan 1. Itu ada 5 ruang. Nah, ini yang saya upload di sini, itu ya 5 ruang itu. Kelas 2, 3, 4, 5, 6 ya. 5 ruang digabungkan dalam satu file PDF sehingga menjadi satu bangunan. Saya upload di sini ya. Itu. Jika teman-teman ingin membuatnya hanya sekaligus satu bangunan, ya, satu bangunan seperti di form ini, di satu bangunan disatukan gitu ya, bangunan kelas 1 sampai kelas 3 umpamanya. Seperti ini umpamanya langsung ya, ini kan satu bangunan. Umpamanya penilaiannya ingin satu bangunan ke sini ya silahkan. Itu masalah teknis pekerjaannya ya. Kalau saya pilih yang gampang aja, per ruang dulu, nanti digabungkan per ruang itu dalam satu bangunan. Nanti diupload di sini. Ya, diupload di sini. Nah, itu tutorialnya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Oh iya, jangan lupa teman-teman, ini terakhirnya sudah upload di sini dan dapodiknya sudah diupdate dan sudah sinkron. Itu terakhirnya 31 Maret ya, jangan lupa. Ini sebelum tanggal ini sudah harus diupload di sini untuk pengajuan, dan di dapodiknya ini sudah diupdate ya kondisi ruangnya di sini. Tentunya ya harus mengisi ini dulu seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Nanti ada nilai kerusakannya ya. Ininya juga jangan lupa nih, minta ke dinas ya. Dinas PU dan dinas pendidikan. Sebetulnya yang mengisi mereka gitu. Tapi jika mereka tidak turun ke lapangan ya kita ambil tindakan, kita upload aja. Ya. Sebisanya lah seperti itu. Masalah dapat apa enggaknya terserah nanti. Yang penting sudah berusaha ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman untuk tutorialnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.